Hello geng, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini, kita akan membahas film The Wave. Film ini, menceritakan tentang tsunami yang terjadi di negara Norwegia, yang diangkat dari kisah nyata. Seperti apa ceritanya? Nonton videonya. Film, dibuka dengan memperlihatkan satu keluarga, yang sedang makan siang bersama. Di mana mereka semua, sedang bersiap untuk pindah ke rumah barunya, yang ada di kota. Tapi sebelum berangkat, sang ayah yang bernama Christian, harus pergi bekerja di salah satu pusat pengawasan gunung, yang berada di desa tersebut. Karena hari itu adalah hari terakhir Christian bekerja di sana, maka ia melakukan acara perpisahan, bersama kru peneliti lainnya yang bernama Arvid, Margot, Jacob dan Jorge. Saat Christian tengah membereskan peralatan kantornya, tiba-tiba terjadi pergerakan yang cukup aneh di salah satu gunung. Terlacak air tanah yang mendadak berkurang, dan beberapa alat pendeteksi bencana di salah satu gunung mati secara tiba-tiba. Jika dilihat secara langsung, gunung itu baik-baik saja karena tidak ada pergerakan. Tapi Christian memiliki firasat buruk. Namun sang bos yang bernama Arvid, kemudian menenangkan Christian bahwa semuanya baik-baik saja. Pergerakannya begitu stabil, tapi semua alarm menandakan hal yang sebaliknya. Saat telah berada di rumahnya, Christian tak bisa berhenti memikirkan pergerakan gunung itu. Sondre yang melihat itu, lalu mengatakan pada ibunya. Sehingga Idun, istrinya yang melihatnya pun kemudian segera menghampiri, dan menenangkan Christian. Lalu ia berkata pada suaminya, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, mereka kembali mengemasi barang-barang, dan Christian pun membuang barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Lalu, mereka berpamitan kepada tetangga bernama Thomas, dan istri serta anak perempuannya. Setelahnya mereka pun segera pergi. Christian dan kedua anaknya akan pergi ke pelabuhan, sementara Idun tidak bisa ikut bersama mereka. Karena Idun harus bekerja terlebih dahulu, di sebuah hotel yang tak jauh dari rumahnya. Keadaan di sana memang begitu ramai oleh para wisatawan yang berkunjung. Mengingat pada saat itu sedang musim liburan. Sementara di perjalanan, Christian dan kedua anaknya harus menunggu terlebih dahulu, untuk menyeberang menggunakan kapal. Saat itu, pikiran Christian selalu tertuju pada pergerakan gunung. Ia merasa bahwa hatinya tidak enak, dan begitu khawatir sehingga membuatnya gelisah. Sampai akhirnya Christian memutar balik mobilnya untuk pergi, mendatangi kantornya kembali. Sesampainya di sana, Christian meminta kedua anaknya untuk menunggu terlebih dahulu di dalam mobil. Setibanya di dalam kantor, Christian langsung menjelaskan kembali kepada teman-temannya, bahwa ada yang salah dari gunungnya, dan akan terjadi bencana besar. Sehingga mereka pun akhirnya pergi, untuk memeriksa keadaan gunung tersebut menggunakan helikopter. Di sana Christian dan salah satu temannya, kemudian segera menuruni celah-celah gunung dengan begitu perlahan. Tak lupa juga, mereka berdua terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan ternyata memang benar, Christian menemukan kabel gulungan alarm yang sudah terputus. Tentu saja hal itu mempertegas kekhawatiran Christian. Christian mengatakan jika kerusakan itu terjadi karena aktivitas gunung tersebut. Dan apabila gunung benar-benar longsor, maka akan terjadi tsunami yang sangat besar. Tapi sebagai bos, Arvid tidak mempercayai ucapan Christian. Christian meminta Arvid untuk menekan tombol evakuasi, tapi Arvid tidak melakukannya. Menurut Arvid, putusnya kabel itu belum menjadi bukti yang kuat untuk mengevakuasi semua orang. Apalagi pada saat itu, desa sedang ramai wisatawan, dan juga Arvid tak ingin menimbulkan kepanikan banyak orang, hanya karena bukti yang tidak cukup kuat. Lalu setelahnya, Arvid memilih pergi dari sana. Christian kemudian kembali lagi ke mobilnya. Setibanya di mobil, ia tidak menemukan kedua anaknya. Yang ternyata mereka pergi ke hotel di mana sang ibu bekerja. Sesampainya di hotel, Christian mendapatkan teguran dari sang istri, karena telah meninggalkan anaknya hanya untuk bekerja, di saat ia tak punya urusan apapun, dan tanggung jawab apapun lagi. Mereka pun akhirnya harus menginap, karena hari itu sudah tidak ada lagi jadwal kapal yang menyeberang. Sehingga mereka bertiga pun harus menunggu keesokan harinya, untuk berangkat ke rumah baru.
Anaknya yang kecil bernama Julia, kemudian meminta kepada Christian untuk menginap terakhir kali di rumah lamanya. Sementara anak laki-lakinya bernama Sondre, memutuskan untuk menginap bersama ibunya di hotel tempat Idun bekerja. Hingga beberapa lama kemudian, Christian terus saja memandangi gunung itu dari rumahnya. Idun masih sibuk bekerja melayani tamu-tamu yang akan menginap. Sedangkan Sondre, ia sedang bermain di ruang bawah tanah. Sementara di stasiun pengawasan, terdapat dua orang yang menginap di sana, yaitu Arvid dan Jacob. Di saat malam yang begitu tenang, tiba-tiba saja, salah satu teman Christian yang bernama Jacob, mendeteksi bahwa ada yang tidak beres dengan gunung itu. Hal itu pun membuat dirinya segera membangunkan teman-temannya yang lain. Setelah mendapatkan kabar buruk itu, Jacob dan Arvid memutuskan kembali lagi menuruni celah-celah gunung. Sementara, Christian terus saja memandangi gunung itu dengan perasaan yang begitu gelisah. Apalagi saat ia melihat sekumpulan burung-burung, yang sedang bermigrasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu dengan cepat ia membawa kembali dokumen yang sempat ia buang. Christian langsung menelpon Margot dan minta disambungkan ke Arvid. Christian pun menjelaskan data yang dia dapatkan, dan meminta Arvid dan Jacob segera keluar dari celah gunung. Tepat ketika Arvid dan Jacob akan naik, di celah gunung tiba-tiba saja terjadi pergerakan yang begitu dahsyat. Apalagi di saat batu-batu dari atas menjatuhi tubuh mereka bertubi-tubi. Tanah berjatuhan di banyak bagian, celah gunung bergerak menyempit, dan grafik bergerak tidak stabil, sampai akhirnya kode merah alarm darurat pun diaktifkan. Sedangkan di kantor, tanpa diduga semua alarm menyala secara tiba-tiba. Membuat celah gunung itu bergerak, dan menghimpit mereka berdua. Jelas semuanya begitu panik atas kejadian tersebut, sehingga mereka pun memutuskan untuk menekan tombol evakuasi, secepat mungkin. Tentu saja, suara peringatan itu terdengar begitu mengerikan. Membuat semua orang yang mendengarnya, segera menyalakan lampu rumahnya masing-masing. Hingga beberapa saat kemudian, gunung sudah berhenti bergerak. Tapi tiba-tiba saja, dengan cepat gunung itu segera longsor dan terjatuh ke bawah. Yang membuat laut itu menimbulkan gelombang ombak yang sangat besar, dengan ketinggian 80 meter yang menderu begitu sangat mengerikan. Tak lama, gempa terjadi dan dapat dirasakan oleh seluruh warga di sana. Apalagi mereka hanya memiliki waktu sekitar 10 menit saja, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Christian kemudian segera berlari, sambil membawa Julia di pelukannya menuju mobil. Sementara di hotel, Idun segera membangunkan semua tamu hotel, untuk segera keluar menyelamatkan diri, dan segera pergi menggunakan sebuah bis yang telah disediakan. Idun juga menelepon Christian, untuk menanyakan kabar Christian dan Julia. Ia mengatakan pada Christian untuk fokus menyelamatkan Julia saja, sementara Idun dan Sondre akan pergi menggunakan bis hotel bersama yang lainnya. Dengan terpaksa, akhirnya Christian membawa mobilnya ke tempat yang lebih tinggi, tanpa menjemput Idun dan Sondre. Keadaan sangat mengerikan, kegelisahan dan ketakutan sudah menyelimuti semua warga di sana. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah menyelamatkan nyawa masing-masing. Begitupun dengan Christian, dirinya meminta Idun untuk segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Saat semua tamu akan memasuki bis, Idun baru menyadari jika anak lelakinya tidak ada di sekitaran sana. Ia pun buru-buru mengecek kamarnya, namun ia tak menemukan keberadaan Sondre. Dua tamu yang mendengar jika Idun tak dapat menemukan anaknya, seketika turun dan membantu Idun mencari Sondre. Di lain tempat, jalan menuju ke tempat dataran tinggi macet total. Christian yang melihat saat waktu telah menunjukkan sisa 4 menit lagi pun, segera menuntun Julia dan berlari sambil meneriaki semua yang ada di mobil, untuk segera melarikan diri. Tak lama, ia melihat tetangganya di dalam mobil, lalu mengatakan untuk keluar dari mobil dan segera lari. Namun naasnya, istri Thomas terjebak di antara mobil sehingga ia tak bisa keluar. Melihat itu, Christian meminta Thomas untuk menjaga Julia, dan ia akan membantu istrinya Thomas. Setelahnya, mereka berdua berlari namun dengan keadaan kaki yang pincang, wanita itu tidak bisa berlari dengan cepat. Christian yang melihat hal itu pun, memilih untuk memasuki mobil dan berharap mereka bisa selamat.
Di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, Idun akhirnya berhasil menemukan Sondre di ruang bawah tanah. Mereka berempat pun segera berlari untuk menaiki bis. Namun, sesampainya di luar ternyata bis telah pergi meninggalkan hotel. Betapa terkejutnya mereka, ketika melihat tsunami yang begitu tinggi di depan mata mereka. Mereka pun segera lari memasuki hotel, namun Maria masih berdiri di luar karena syok. Namun Idun segera menarik Maria. Sampai akhirnya, Maria terbawa air dan tak bisa diselamatkan. Mereka pun segera menutup pintu dengan rapat. Saat terbangun, Christian melihat istri Thomas tak sadarkan diri di dalam mobil. Lalu Christian bergegas keluar dari dalam mobil itu. Di luar, ia juga melihat banyak kekacauan, mayat yang tergeletak berserakan di mana-mana. Christian segera pergi dari sana mencari keberadaan orang-orang yang selamat. Setelah menemukan mereka, lalu ia segera mencari keberadaan Julia. Hingga akhirnya ia menemukan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan Idun, Sondre dan satu orang lainnya terjebak di ruangan bawah tanah hotel. Christian pun menelpon salah satu penampungan untuk menanyakan bis hotel di sana, tapi sayangnya orang yang ada di telepon itu mengatakan, jika tidak ada bis hotel yang sampai ke pengungsian. Namun Christian percaya jika istri dan anak laki-lakinya selamat, ia berniat pergi mencari bis hotel itu. Tapi sebelum ia pergi, ia menitipkan Julia kepada Thomas lagi. Setelah berpamitan dengan Julia, Christian segera pergi dari sana. Di hotel, Idun berusaha menyalakan lampu emergensi, dan seketika lampunya menyala. Lalu Idun berusaha membuka pintu di sana, namun ternyata pintu itu sama sekali tak bisa dibuka sedikitpun. Lalu tiba-tiba, air masuk ke dalam sana sampai akhirnya, mereka terpaksa memasuki lubang pipa yang sempit, agar mereka tetap bisa bernafas. Lelaki bernama Philip, semakin panik dan tak lama ia tenggelam, lalu ia menarik Sondre sehingga Sondre hampir kehabisan nafas. Melihat itu, dengan terpaksa Idun menenggelamkan Philip hingga mati, untuk menyelamatkan anaknya. Di tempat lain, Christian menemukan bis hotel. Dan ketika ia membuka pintunya, ia menemukan semua orang telah tewas. Dan tak ada satupun yang masih hidup. Akan tetapi, karena ia tak melihat keberadaan Idun dan Sondre, Christian pun segera pergi mendatangi hotel untuk mencari keberadaan mereka. Sesampainya di sana, ia melihat hotel telah hancur berantakan, lalu ia menemukan tas milik anaknya. Melihat itu, ia berpikir bahwa Sondre dan Idun tidak selamat. Seketika ia emosi dan memukuli barang-barang yang ada di sana, hingga ia menangis. Di saat yang sama, Idun dan Sondre mendengar suara itu, lalu Idun segera berteriak namun seketika ia sadar, jika suaranya teredam. Lalu Idun menyelam ke bawah mencari sesuatu untuk ia pukuli ke pintu. Sampai akhirnya Christian menyadari suara itu, ia pun segera mencari letaknya. Ia pun segera menyelami ruang bawah tanah itu, hingga ia menemukan sebuah pintu. Sampai akhirnya pintu itu terbuka dan akhirnya Christian menemukan istrinya. Christian pun meminta Idun segera pergi menyelamatkan diri. Sementara ia akan menghampiri Sondre secepat mungkin. Saat Christian telah menemukan Sondre, terlihat Sondre hampir menyerah karena kedinginan. Namun Christian meyakini anaknya, jika mereka akan selamat, dan mengatakan jika ibunya telah menunggu mereka di atas sana. Mereka berdua akhirnya menyelam, namun tiba-tiba Sondre hampir kehabisan nafas. Lalu Christian segera membantu anaknya dengan memberikan udara dari mulutnya. Akhirnya Sondre pun selamat dan menghampiri ibunya. Idun yang melihat suaminya tak ada, ia segera turun menyelam ke air dan mencari Christian. Setelah melihat suaminya, ia berusaha membawa Christian ke atas. Namun ternyata Christian sudah tak sadarkan diri. Idun langsung melakukan pertolongan pertama, namun suaminya tak kunjung sadar. Melihat hal itu, kemudian Sondre segera menekan dada ayahnya berulang kali. Namun tak ada tanda-tanda jika ayahnya akan bangun, sehingga membuat ia gelisah dan khawatir. Tapi karena Sondre tak ingin kehilangan ayahnya,
ia berusaha untuk tetap menekan dada ayahnya hingga usahanya pun berhasil, hingga ayahnya terbangun. Setelah Christian sadar, mereka segera berpelukan. Sementara itu, Julia masih berada di tempat penampungan bersama Thomas dan anaknya. Ia menunggu kedatangan keluarganya dengan perasaan tak tentu, ia berharap orang tua dan kakaknya selamat, dan kembali berkumpul bersama. Hingga pada akhirnya, ia melihat ibu, ayah dan kakaknya sedang berjalan ke arahnya. Ia pun segera berlari menghampiri mereka lalu memeluk ibunya dengan senang.